Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Traditional PM tools, kemudian agile PM tools, dan PPM atau project portfolio management. Ini adalah 3 jenis alat manajemen project yang berbeda, yang masing-masing itu dirancang untuk mendukung ya pendekatan manajemen project yang tertentu gitu ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deka Learning Akoladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Caturterasi yang akan membawakan sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini, kita akan berdiskusi mengenai topik PM Tools dan sudah bersama dengan saya, praktisi yang ahli di dunia Project Management, yaitu Bapak Denny Purwadi, PMP. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Pak Denny, gimana kabarnya? Sehat? Halo, bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah Pak. Oke, mungkin kita langsung aja nih Pak ke pertanyaan yang pertama. Gimana Bapak melihat perkembangan PM Tools untuk dalam beberapa tahun terakhir dan apa yang menjadi pendorong utama di balik perkembangan tersebut, Pak? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya ini. Ini mengingatkan saya ke dua dasawarsa yang lalu ketika saya lebih banyak menggunakan PM Tools sebagai keseharian ya, sebagai pekerjaan. Ya, kalau saya melihatnya bahwa perkembangan PM Tools itu sangat pesat sekali. Ketika dulu saya menggunakan PM Tools itu lebih banyak menggunakan PM Tools yang istilahnya itu adalah tradisional PM Tools yang biasa disebut juga sebagai Project Management Information System, yang isinya atau penggunaan PM Tools-nya itu, features-nya itu hanya terkait dengan scheduling dan juga termasuk di dalamnya adalah pengelolaan resources ya, atau nanti dari resources itu kita bisa masuk juga ke dalam apa namanya cost-nya ya, ke cost management. Dan ini banyak dilakukan untuk project-project yang prediktif. Sekarang ini sudah lebih berkembang lagi bahwa ada PM Tools yang juga untuk mendukung proyek-proyek yang adaptif. Walaupun PM Tools yang tadi saya sebutkan PMIS tadi juga sudah berkembang juga untuk bisa mengadopsi proyek-proyek yang adaptif. Ya, atau teman-teman itu banyak yang menyebutnya sebagai agile PM Tools ya. Dan juga perkembangan terkait dengan tools yang digunakan untuk portfolio management atau PPM ya. Portfolio Project Management itu juga sudah semakin berkembang juga. Bahkan sekarang hampir seluruh tools-tools yang terkait dengan Project Management ini juga mengadopsi untuk bisa digunakan sebagai PPM. Ya. Kemudian apa yang menjadi tren ya? Tadi pertanyaannya kan, apa yang menjadi tren sebagai pendorongnya? Yang pertama adalah dengan kemajuan teknologi di mana sekarang kita banyak bisa menggunakan yang namanya cloud computing. Ya, adopsi dari cloud computing ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan fleksibel sehingga orang juga banyak menggunakan PM Tools-nya itu dengan mudah gitu ya. Dan bisa digunakan di mana saja, di berbagai lokasi, termasuk juga bisa digunakan di berbagai perangkat. Dulu ketika saya menggunakan PM Tools, ketika kemudian PM Tools-nya ini saya install di satu komputer, maka saya akan menggunakannya di komputer itu saja. Saya tidak bisa menggunakan di komputer yang lain. Ya, dengan teknologi cloud computing atau yang sekarang juga dikenal dengan namanya SaaS ya, Software as a Services, kita bisa install aplikasi ini di berbagai device. Bisa di device yang di komputernya sendiri, atau juga kita bisa diinstal di mobile ya, dan sebagainya. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita bisa gunakan aplikasi ini. Kemudian yang selanjutnya yang menarik lagi adalah adopsi dari AI, ya,
adopsi dari AI sendiri sekarang sudah juga dimasukkan ke dalam PM Tools ya. Contohnya adalah untuk melakukan prediksi dari suatu kemajuan proyek berdasarkan historical yang ada ya. Bagaimana juga kemudian melakukan identifikasi risiko-risiko yang potensial itu juga bisa sudah dimasukkan ke dalam PM Tools ini. Dan yang tidak kalah penting itu adalah adanya interkoneksi, keterhubungan, ya, integrasi antara satu PM Tools ya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ketika dulu saya menggunakan PM Tools itu, kalau saya akan menggunakan data yang saya miliki ini di spreadsheet, maka saya harus lakukan dulu download dari data yang ada di PM Tools, kemudian di-convert untuk bisa dibaca oleh spreadsheet. Sekarang dengan teknologi kita bisa langsung lakukan linknya ya, ada linkage ke sana sehingga ada interkoneksinya di sana. Kemudian juga ya tadi saya sudah mengatakan ada Agile Project Management Tools. Ya, artinya apa? Bahwa sekarang PM Tools itu juga sudah banyak yang mengadopsi metode Agile ya, dan juga metode hybrid. Ya. Bahkan PM Tools yang lama itu juga sekarang sudah mulai mengadopsi. Demikian Mbak kira-kira perkembangannya ya. Oke Bapak, sebelumnya Bapak menyebutkan 3 jenis PM Tools nih Pak. Ada traditional PMIS Tools, ada Agile PM Tools, dan PPM. Nah, apa yang membedakan dari ketiganya nih Pak? Ya, traditional PM Tools, kemudian Agile PM Tools, dan PPM atau Project Portfolio Management. Ini adalah 3 jenis alat manajemen project yang berbeda, yang masing-masing itu dirancang untuk mendukung ya pendekatan manajemen project yang tertentu gitu ya. Kalau yang tadi PMIS itu sebetulnya lebih ke arahnya itu adalah untuk project-project yang prediktif. Kalau Agile PM Tools tentunya adalah ke Agile ya. Tapi kita lihat dulu ya apa yang didapatkan, feature-feature apa yang kita dapatkan di traditional PM Tools ya. Traditional PM Tools tadi sudah saya sebutkan juga sebagai PMIS atau Project Management Information System. Ya, dirancang untuk project management yang prediktif, yang segala sesuatunya sudah ada ya, dari sisi skopnya sudah jelas, sehingga kita melakukan perencanaan project manajemennya pun bisa langsung dilakukan dari end to end. Ya, ini lebih perencanaan projectnya lebih bersifat kepada project yang sudah detail ya, baik dari sisi jadwal maupun dari sisi alokasi sumber dayanya ya. Kemudian juga ini bisa melakukan pemantauan proyek, dari sana juga kita bisa melakukan pelaporannya. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan sebagai prediktif, berarti mereka tools ini banyak digunakan untuk yang waterfall atau di mana kemudian semua persyaratan itu ditentukan di awal. Contohnya apa PM tools yang saya katakan sebagai PMIS tadi ya, yang tradisional? Microsoft Project. Walaupun sekarang Microsoft Project sudah ada yang untuk bisa digunakan untuk PPM ya, project Office-nya itu sudah ada yang untuk enterprise. Kemudian Primavera. Sekarang Primavera sudah meningkat menjadi P6, di mana P6 juga sudah bisa untuk PPM ya, dan ada Oracle Project Management dan seterusnya. Yang kedua, Agile PM Tools. Ini yang sangat berkembang saat ini. Ya. Dirancang untuk kemudian mendukung proyek-proyek yang dikerjakan secara agile ya. Di sini juga perangkat-perangkat lunaknya yang kemudian nanti mereka itu bisa mendukung yang namanya Scrum ataupun Kanban ya. Di sini juga mendukung kan, karena kalau di agile itu kita mengenal yang namanya backlog ya. Kemudian kalau di Scrum kita mengenal yang namanya sprint planning. Kemudian ada melakukan tracking terhadap task-nya, yang melakukan kolaborasi, pelaporan yang berfokus kepada satu iterasi dan sebagainya, itu sudah bisa dilakukan ya. Jadi ya itulah Agile PM Tools ya. Contoh-contohnya apa yang banyak digunakan seperti Jira, kemudian Trello maupun Rally. Sekarang perkembangannya juga bahwa Microsoft Project pun sekarang sudah bisa mengadopsi untuk pekerjaan-pekerjaan yang digunakan pendekatannya adalah agile ya, jadi bukan hanya prediktif lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah tools yang terkait dengan portfolio project management ya. Ini digunakan untuk tentunya mengatur semua portfolio ya, mulai dari portfolio inisiatif yang kemudian kita masukkan ke dalam portfolio,
diturunkan menjadi program dan kemudian dijalankan melalui proyek-proyek ya. Tools ini membantu organisasi tentunya dalam pemilihan proyek mana yang oke untuk kita jalankan dan mana yang mungkin kita simpan dulu gitu ya. Dan dengan tools ini juga kita bisa melakukan melihat alokasi dari resource-nya dari masing-masing proyek itu seperti apa, sehingga dengan demikian kita bisa melihat secara total apakah kebutuhan resources yang harus disediakan oleh proyek ini sudah bisa dipenuhi oleh organisasi atau tidak. Kalau tidak bisa, bagaimana caranya kemudian kita harus menyediakannya ya. Ya, contoh-contohnya ada plan view ya, kemudian ada clarity, ada juga HPPPM dan sebagainya ya. Itulah perbedaannya Mbak antara ketiganya ya. Jadi jelas gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang bersinggungan gitu ya. Ada yang bersinggungannya itu yang dulunya PMIS sekarang juga sudah masuk ke PM Tools maupun ke Agile. Oke, sudah cukup jelas nih Pak perbedaan dari antara ketiganya. Dan apa saja PM Tools yang inovatif dan muncul baru-baru ini Pak? Dan gimana mereka mempengaruhi cara proyek dikelola? Ya ini yang saya bilang tadi begitu masif banget gitu ya, terutama mungkin 10 tahun terakhir inilah ya. Yang dulu PM Tools itu dikuasai oleh, kalau saya boleh sebut nama ya, boleh. ada Microsoft Project. Sekarang Microsoft Project sudah jadi Microsoft 365. Kemudian ada Primavera, dulu masih menggunakan Primavera P3, sekarang sudah P6. Kemudian ada lagi Artemis. Dulu ada Artemis yang khusus untuk scheduling dan resource ya, dan cost. Tapi kemudian muncul Artemis A7 yang lebih kepada untuk pengelolaan PPM juga gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari laporannya Gartner yang senantiasa diupdate setiap saat ya, kita bisa melihat di sana itu begitu banyak PM Tools yang muncul ya, kemudian juga kita bisa melihat reviewnya, dan juga berapa ratingnya gitu ya. Saya tidak mengambil bahwa ini saya tidak mengatakan contoh ini ya, nanti saya contohkan ini adalah merupakan sesuatu yang the best gitu ya. Tapi ini bahwa contohnya aja beberapa PM Tools yang ada ya, yang sekarang sudah berkembang. Ini berkembangnya bukan baru 1-2 tahun sebetulnya, tapi sudah cukup lama juga. Seperti apa? Trello ya, kemudian ada Asana, ada Basecamp. Tadi saya sudah mengatakan Jira. Mungkin juga Mbak Ida pernah dengar yang namanya, pasti sering dengar Monday.com. Kalau kita lihat YouTube itu nanti ada iklannya Monday.com. Nah itu juga merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk project management ya, Smartsheet dan sebagainya. Selain itu juga ada productivity tools sebetulnya ya, bukan lebih kepada PM tools, tapi productivity tools yang kemudian bisa kita gunakan, bisa kita aplikasikan untuk project management tools. Kalau tadi seperti Asana, Basecamp, Jira, Microsoft Project dan sebagainya, itu adalah tools-tools yang sudah dibuat sedemikian rupa, kita tinggal memakainya. Nah, ada juga kemudian productivity tools seperti saya sebut saja Notion ya, atau mungkin Miro ya, dan ada juga yang sedang banyak ramai dipakai ini adalah Find ya, serta Microsoft OneNote. Itu semuanya juga bisa kita gunakan sebagai PM Tools. Karena apa? Yang namanya PM Tools itu bukan hanya sekedar melakukan pembuatan schedule, ya, pembuatan Gantt chart-nya, perhitungan cost, tapi juga kita bisa melakukan kolaborasi terhadap tim. Ya, itu yang diperlukan oleh di dalam satu PM Tools. Ya. Nah, cara mereka mempengaruhi pengelolaan proyek tentunya berbeda-beda satu sama lain ya, tergantung dari feature-feature yang dimiliki oleh masing-masing tools. Ada satu tools yang memiliki features-nya A, yang lainnya memiliki feature AB, yang lainnya ada ABC dan seterusnya. Jadi itulah bagaimana kemudian kita memilih tools yang bisa kita gunakan untuk proyek kita. Oke Pak, apa aja sih Pak fitur-fitur yang dimaksud Bapak tadi? Ya, fitur-fitur yang dimaksud itu ada beberapa, kalau saya bisa klasifikasikan ya. Yang pertama itu adalah fitur yang terkait dengan hal-hal yang mendasar seperti scheduling, task management ya, atau juga bisa menggunakan kalau scheduling tadi Gantt chart ya. Kemudian dari sana ada bagaimana kemudian kita melakukan resource allocations
budgeting, cost tracking, reporting, dan dashboard. Itu adalah yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh suatu PM Tools. Kemudian juga ada fitur-fitur tambahan yang tadi yang terkait untuk mendukung agile ya. Di sana contohnya apa? Ada board ya, ada mungkin whiteboard yang bisa kita melakukan kolaborasi di dalam sana ya dengan menggunakan whiteboard atau juga menggunakan Kanban board ya, yang di dalamnya nanti dan di board ini dalamnya ada card-nya ya, card yang terdiri dari task-task yang kemudian juga ada list dari product backlog dan sebagainya. Kemudian ada juga tools yang kita gunakan itu features-nya adalah berisi problem tracking ya, seperti Jira itu mempunyai tools untuk problem tracking. Di dalamnya kita bisa membuat problem di sana, kemudian isunya kita masukkan ke sana, kemudian kita lacak ya, kita tracking dan juga mengelola tugas-tugas dalam rangka mengelola tugas-tugas yang yang ada ya, aktivitas-aktivitas ada untuk apa? Untuk menyelesaikan misalkan ada menyelesaikan bug atau menyelesaikan features ya, dan ada pekerjaan yang lainnya. Kemudian features yang lain ya, kategori yang lain bisa saya sebutkan sebagai features untuk kita melakukan kolaborasi ya, di mana di kolaborasi ini kemudian ada aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan di sana sebagai anggota tim yang terlibat di dalam proyek ini dan mempunyai akses kepada PMIS ini, kita bisa melakukan mengomentari dari tugas ya. Ada komen misalkan ada pekerjaan yang salah dilakukan maka harus diperbaiki, ada pekerjaan yang belum juga dilakukan, bagaimana seharusnya dan seterusnya, itu bisa kita komentari. Dan kita juga selain itu bisa melakukan tagging ya, sehingga pada saat kita membuka aplikasinya sudah ada muncul notifikasi. Nah, notifikasi juga merupakan satu features yang sekarang ini banyak digunakan. Notifikasi sebagai pengingat dan juga sebagai tadi tagging ya. Selain itu tadi untuk kolaborasi juga kita bisa menggunakan PMIS ini untuk diskusi di dalamnya ya, di dalamnya untuk kemudian diskusi tentang proyek atau tentang suatu aktivitas. Yang menarik lagi ya, ada beberapa project management information system ini yang kemudian kita bisa melakukan kustomisasi sesuai dengan apa yang kita perlukan, fitur-fitur apa yang kita perlukan ya, kita bisa melakukan kustomisasi. Di dalamnya juga kemudian features yang selanjutnya bisa saya kelompokkan itu adalah yang terkait dengan data management, di mana kemudian features itu bisa memuat dokumen-dokumen project, memuat foto-foto project ya dan sebagainya. Dan kemudian ini bisa kita gunakan juga untuk kolaborasi. Dan yang terakhir yang menurut saya sangat penting saat ini adalah features terkait dengan mobility. Ya, ada akses ya ke apps-nya gitu ya, sehingga nanti bisa berintegrasi dengan tools yang lain. Demikian, Mbak. Oke, menarik sekali jawaban dari Pak Denny. Tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya mengingatkan kepada rekan-rekan profesional semuanya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video terupdate dari kita. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Oke. Mungkin Bapak bisa membahas peran teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analitik data dalam pengembangan PM Tools dan gimana mereka mengubah cara kita mengelola proyek. Ya, seperti saya sudah tadi sampaikan ya bahwa salah satu yang menjadi tren yang berkembang di PMIS sekarang itu adalah penggunaan AI. Ya, dengan menggunakan AI kita bisa melakukan prediksi ya atau peramalan. Ya, teknologi AI itu digunakan di PM Tools-nya untuk melakukan bagaimana kemudian kita meramalkan proyek ke depan. Berdasarkan apa? Berdasarkan analisa historis yang tersedia di dalam aplikasi atau yang sudah kita berikan kepada aplikasi PMIS tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan optimalisasi sumber daya. Biasanya kita melakukan optimisasi sumber daya itu adalah untuk satu proyek. Tapi dengan teknologi AI kita juga bisa melakukan optimisasi dari sumber daya itu untuk bukan hanya satu proyek, tetapi untuk beberapa proyek yang kemudian kita gabungkan jadi satu. Tadi sudah disinggung juga bagaimana kemudian PMO itu nanti akan bisa melihat secara keseluruhan ya sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek berapa banyak dan ketersediaannya berapa banyak. Nah dengan
dengan adanya informasi yang kita bisa masukkan ke dalam PMIS ini nanti bisa dilakukan optimisasinya oleh AI. Demikian juga dengan pengelolaan resiko, ya resiko-resiko yang sudah kita identifikasi, kita sudah mengetahui terkait dengan angka-angka probability, angka-angka impact-nya dan sebagainya, maka kita bisa gunakan untuk dikelola oleh AI, ya. Mungkin kedepannya Monte Carlo analysis itu juga bisa dilakukan di dalam PMIS yang selama ini ada satu tools tersendiri untuk Monte Carlo, ya. Kemudian di dalam toolsnya juga bisa kita gunakan, ya, AI itu bisa digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan yang kemudian yang terkonfirmasi, ya, berdasarkan hal-hal data-data yang kita masukkan, melihat situasi proyeknya seperti apa, nanti mungkin kita olah dengan prompt tertentu, ya, kita mengambil isunya atau mengambil masalahnya, nanti AI akan melihat dari historical data yang kita miliki, dari sana nanti bisa diambil keputusan, ya. Dan tentunya optimisasi proses itu juga mungkin nanti bisanya digunakan oleh AI. Tentunya ini merupakan harapan-harapan, karena saya belum pernah coba juga seperti ini, ya. Oke, Pak. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih PM Tools yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan proyek tertentu, Pak? Ya, karena tadi horizonnya, cakrawalannya begitu luas, ya, PM Tools itu, maka kita perlu hati-hati untuk memilihnya. Ya, yang pertama tentunya adalah kita harus dilihat dulu adalah kebutuhan dan tujuan organisasi. Ya, pastikan bahwa PM Tools yang kita pilih itu sesuai dengan tujuan organisasi, ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian kita juga bisa melakukan pemilihan PM Tools itu sesuai dengan kebutuhan khusus dari proyek. Biasanya ada klien yang menginginkan, kita harus menggunakan PM Tools-nya ini, ya. Sementara kita nggak punya di perusahaan, gitu kan, mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Yang selanjutnya terkait kemudahan kali, ya, kemudahan penggunaan, karena orang kadang-kadang suka nggak mau ribet, gitu, ya. Kalau harus banyak, harus klik sana, klik sini, klik sana, klik sini, nah itu juga akan jadi sangat akan bisa kita jadikan sebagai satu bahan, ya, satu kriteria kita memilih PM Tools, ya. Dan tentunya pemilihan fitur-fitur dan fungsionalitasnya, ya, skalabilitasnya, ya, skalabilitas dan fleksibilitas itu juga penting. Yang lebih penting lagi, karena ini kita banyak menggunakan yang SaaS tadi, di mana data-data kita ini akan disimpan di cloud services-nya, maka keamanan data itu adalah menjadi sesuatu hal yang paling penting, ya. Kita sekarang proyek kita miliaran, ya, mungkin bahkan ada sampai proyek-proyek yang triliunan. Nah, bagaimana dengan keamanan datanya? Karena data yang kita masukkan ini, ya, nanti itu akan ada di cloud, ya. Dan tentunya yang lainnya, sebelum kita memilih, lihat dulu ke Gartner deh, ya. Kita lihat dulu ke Gartner, lihat review dan lihat reputasi dari software ini seperti apa, gitu. Kalau misalkan yang lainnya, saya Pak mau bikin sendiri, boleh-boleh aja, gitu, ya. Boleh-boleh aja kita bikin sendiri. Banyak kok yang membuat PM Tools mandiri, ya. Maksudnya adalah mereka punya fitur-fitur yang diinginkan seperti apa, kemudian mereka panggil developers untuk membuat PM Tools yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, mungkin Bapak bisa memberikan contoh konkret nih Pak tentang bagaimana implementasi PM Tools telah meningkatkan produktivitas dan kesuksesan proyek di organisasi Bapak atau di proyek tertentu. Oke, ya, mungkin saya kasih 2 contoh aja, ya. Yang pertama adalah contoh proyek-proyek yang terkait dengan konstruksi dan oil and gas. Ya, saya tadi sudah sebutkan, saya menggunakan ketiga ini, ya, Artemis, Microsoft Project, dan juga Primavera. Ya, kalau di proyek-proyek konstruksi dan proyek-proyek oil and gas itu kan
proyeknya lebih bersifatnya prediktif, dan kita juga memang sangat membutuhkan detail dari perencanaan kita, dari mulai end to end schedule-nya ya, yang jadi master schedule kita yang akan dijadikan patokan, dan juga hingga sampai ke detail schedule. Saya pernah punya satu proyek yang kita buat sampai jumlahnya adalah 75.000 activity. 75.000 activity lengkap dengan resource loading yang kita masukkan di sana. Masing-masing activity kebutuhan resource-nya seperti apa. Sehingga dengan demikian pada akhirnya kita bisa mengerti kebutuhan resource dari mulai awal project sampai akhir project itu seperti apa. Ya, Pak, proyeknya itu dilaksanakan selama 56 hari dengan 75.000 activity. Bisa dibayangkan bagaimana kita kemudian melakukan pengelolaan aktivitas-aktivitas, bagaimana pengelolaan resources kalau kita tidak didukung oleh PM Tools ya. Nah, success story-nya kita lakukan perencanaannya, kemudian kita lakukan eksekusinya, dan kita lakukan monitoring and controlling-nya. Proyek yang 56 hari tadi dijadwalkan, di hari ke-54 proyeknya sudah mencapai 99,9%. Artinya sudah oke lah. Itu bukan berarti bahwa ini karena hanya gara-gara kita menggunakan PM Tools, tapi juga kita bagaimana melakukan kolaborasi dengan tim di lapangan ya, agar mereka melakukan benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Karena perencanaan ini bukan dilakukan oleh kita sendiri, oleh si planners ya, tapi juga dilakukan bersama-sama dengan tim di lapangan. Kemudian yang kedua yang saat ini sedang saya gunakan juga ya, ini saya gunakan campuran karena kebutuhannya berbeda-beda ya. Maksudnya kebutuhan berbeda-beda itu adalah saya punya satu kebutuhan, satu features yang tidak disediakan oleh Project Management Information System. Ya, ada features yang disediakan oleh PMIS, tapi itu tidak digunakan oleh kita, gitu, nggak kepake, gitu ya. Ini adalah hybrid project di mana ada prediktifnya dan ada adaptifnya. Prediktifnya saya menggunakan Microsoft Project saat ini, ya. Juga kemudian untuk yang adaptifnya itu kita juga menggunakan Trello. Di samping itu tadi saya sudah sebutkan kita pakai Notion. Ya, Notion itu untuk ini kita create sendiri. Notion itu project manajemennya ya, project management tools-nya. Kemudian untuk kolaborasi terkait dengan gambar ya, diskusi secara online, karena project saya ini sekarang ini tersebar ya, artinya timnya tersebar. Jadi kita ada di beberapa tempat, nggak mungkin kita senantiasa bertemu setiap saat. Sehingga kita perlu alat yang bisa melakukan kolaborasi, yaitu saya menggunakan Miro. Ya, dengan demikian gabungan inilah yang kita jadikan suatu PM Tools dalam menjalankan proyek ini. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin Yap. apa yang Bapak lihat sebagai tren masa depan dalam pengembangan PM Tools, dan gimana hal itu akan mempengaruhi praktik manajemen proyek di masa yang akan datang? Ini juga yang terjadi diskusi saya dengan teman-teman itu mungkin 1 tahun yang lalu ya, ketika yang namanya ChatGPT itu baru muncul. Ada pertanyaannya, apakah kemudian ChatGPT itu bisa menggantikan posisi kita sebagai project planner? Ya, nah balik lagi jawabannya adalah ya, tools is a tools ya. Yang kemudian berfungsi tentunya adalah the man behind the tools ya. Nah, kalau kita melihat ya tren masa depannya pengembangan PM Tools itu tentunya nggak akan jauh-jauh dari AI ya, kemudian juga digital, dari sisi digitalisasinya juga ya. Sehingga dengan demikian ya yang bisa mempengaruhi kedepannya itu saya kira dari sisi peningkatan penggunaan kecerdasan buatannya tadi ya, penggunaan AI-nya ya, dan analitik datanya. Kemudian pengembangan fitur-fitur yang lebih kolaboratif lagi ya, dan tentunya adalah terkait dengan agile ya, mengadopsi metode kerja yang fleksibel dan adaptif. Mungkin juga ada kedepannya penggunaan blockchain, bisa jadi ya, penggunaan blockchain di project management. Dan yang tentunya yang paling penting lagi adalah seperti yang saya tadi sampaikan, di contoh tadi ya, saya kan pakai Trello, pakai Microsoft Project, pakai
Mairo, pakai yang lainnya, itu adalah bagaimana kedepannya bisa nggak dilakukan sinkronisasi seperti Avnet Avinet itu sudah bisa menggunakan, sudah bisa bisa sinkronisasi antara Miro dengan Notion, ya, itu sudah bisa dilakukan sinkronisasinya. Jadi kita menggunakan tools apa saja, ada interkoneksinya, ada sinkronisasinya, itu akan lebih baik lagi, gitu kan. Dan tentunya software itu harus fokus pada apa yang menjadi kebutuhan customer-nya atau user-centric design-nya, ya. Demikian, Mbak, yang bisa saya sampaikan terkait dengan kira-kira ya plan kedepannya seperti apa. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Menarik sekali perbincangan kita kali ini rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Denny sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk sharing pengalaman Bapak. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya. Nah, Amin. saya ingin ingatkan kembali untuk rekan-rekan profesional semuanya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.